lebih suka Islam sing rapi, menarik, punya rumah sakit, punya masjid bagus-bagus, itu lebih menarik sekarang. Kalau yang kayak gini nggak kelihatan menarik karena miskin. Tapi mau kaya gimana, punya uang dikit pakai mulutan, punya uang dikit keluarkan pakai rejepan, punya uang dikit khol, punya uang dikit Isra Mi'raj, jadi duitnya habis. Iya, tapi hasilnya jelas, kaum muslimin di Indonesia terjaga kerukunannya. Jadi diem-diem kita ini sedang merawat kebersamaan, merawat keindonesiaan. Ya ini kita diem-diem gak ngerasa bahwa kita ini ngumpulin orang pengajian. Makanya bangsa ini kuat. Karena apa? Masyarakat membiayai kerukunannya, membiayai kebersamaannya. Itu hanya ada di Indonesia. Rukun kayak begini. Makanya isu-isu besar selalu bisa ditangkal karena kita rajin pengajian. Lagi musim terorisme, semua forum pengajian bahas radikalisme. Setiap forum kita ngaji. Musimnya corona, kita ikut jelaskan corona. Musimnya pilpres, kita ikut jelaskan pilpres. Akhirnya bangsa terjaga. Nah yang kayak gini gimana nggak disyukuri? Makanya sampean ngerasa kenapa bangsa-bangsa yang lain itu mudah jebol. Mesir dulu, Mesir itu makmur sekali, tapi begitu di Mesir ada gerakan hanya berteman sama orang Islam, nggak mau berteman sama yang lain, namanya Ikhwanul Muslimin. Akhirnya bangsanya jebol karena nggak mau berkawan sama yang lain, cuman berkawan sama sesama Islam. Ikhwanul Muslimin akhirnya menghancurkan negara Mesir. Akhirnya ketua Ikhwanul Muslimin digantung sama orang Mesir, namanya Mursi. Negara sana berkawan sama Islam tok, nggak mau berkawan sama yang lain. Akhirnya bangsanya jebol, bikin perumahan Islam tok. Nah akhirnya bangsanya terkotak-kotak, jebol. Itu contoh di Mesir. Makanya kalau kita nyontoh itu jangan nyontoh bangsa yang hancur. Suriah rukun, damai, sentosa, Islamnya berkembang, duitnya banyak. Begitu ada orang mengibarkan bendera la ilaha illallah, terus masyarakat itu benar bendera Nabi, bangsanya jebol. Sekarang Suriah menjadi negara tercerai-berai, terbelakang. Sebagian besar menjadi manusia perahu, kemana-mana mencari suaka. Akhirnya masuk Eropa, sudah tidak beragama Islam. Loh ini belajar dari yang begitu, Kang. Ini kita belajar dari sejarah orang. Muammar Gaddafi, negara yang tadinya makmur seperti negeri surga, dikenal dengan negeri 1001 malam. Indah Muammar Gaddafi mimpin, nggak ada orang kerja, semuanya mendapatkan jatah negara. Makmurnya luar biasa. Begitu ada yang mengibarkan bendera tauhid dan masyarakatnya berbondong-bondong ikut itu, sampai akhirnya mengatakan bahwa negeri Libya tidak sesuai syariat. Akhirnya Muammar Gaddafi digantung oleh rakyatnya sendiri. Hasilnya sekarang negeri itu menjadi negeri yang tidak bisa dibangkitkan, hancur lebur bangsanya. Semuanya pindah menjadi manusia perahu, cari suaka ke negara-negara Eropa. Hasilnya sampai Eropa tidak lagi beragama Islam. Loh, Afghanistan, negeri yang dikenal dulu negeri yang makmur, dikenal sebagai negerinya Sayyid Jamaluddin Al-Afghani, rukunnya luar biasa. Begitu ada gerakan pemurnian Islam, yang Islam harus berjenggot, yang tidak berjenggot nggak Islam,
tembak-tembakan bersama Taliban, sekarang menjadi negeri gagal, negeri yang bangkrut. Lah untung kalau ada gerakan kayak gitu Indonesia kiainya masih banyak. Jelaskan, nggak usah bahas jenggot terlalu, nggak usah bahas khilafah terlalu, nggak usah bahas ikhwanul muslimin terlalu, karena di sana kelompok-kelompok ini sudah kelompok yang gagal. Jangan dibawa ke sini, kiainya di mana-mana ngomong gitu, selamat. Hampir saja bangsa ini pecah ketika pilpres disebut perang Badar. Pilpres itu pesta demokrasi, kelanjutannya pilkades. Di desa ada pilkades, di kabupaten ada pilbub, di provinsi ada pilgub. Itu pesta demokrasi, bukan perang Badar. Kita nikmati aja pilpres, wong itu pesta demokrasi, seneng, syukur ada dangdutannya. Kalau kampanye syukur ada duitnya, ya sudah. Kalau diterima orang biasa namanya uang bensin, kalau diterima masjid namanya sumbangan, kalau diterima kiai namanya bisyaro. Gitu aja, gak usah repot. Itu Indonesia. Jadi makanya kiai ini harus hati-hati sekarang. Karena apa? Kita ini umat Rasulullah. Rasulullah itu nabi terakhir, bukan nabi yang pertama. Itu bagian dari sejarah kenabian. Ada nabi-nabi, dan nabi-nabi yang dulu umatnya juga masih ada. Umatnya Nabi Isa punya agama Nasrani, sampai sekarang masih ada. Umatnya Nabi Musa punya agama Yahudi, sekarang masih ada, dan hidup bersama kaum muslimin. Makanya ada lakum dinukum waliyadin. Loh, kamu jangan marah sama Al-Quran. Ya memang bersama. Yang Islam tempatnya masjid, yang Nasrani tempatnya gereja, yang Yahudi sinagog, tapi nggak ada di sini. Lu makanya lakum dinukum waliyadin. Rasulullah hidup bersama seperti itu. Makanya Rasulullah hanya menyampaikan kalimat sederhana. Apa? Mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki menjadi baik oleh Allah, dikasih ngerti dalam urusan agama. Lah khairon di situ dalam bahasa Arab namanya nakiroh. Khairon itu kalau nakiroh maknanya khairon kamilan, kebaikan yang sempurna. Lah baik sempurna itu bukan milik kita, itu milik Allah. Makanya kalau manusia baik pasti nggak sempurna. Ini pengajian baik nggak? Yang paling baik siapa? Ya kiainya. Lah iya, kalau pengajian ini baik, yang paling baik tetap kiainya. Makanannya banyak, minumannya banyak. Ya namanya orang baik kan, ya makanannya banyak. Iya, ada Pokari. Iya, tapi ini minumannya sampean pasukan inti. Ya ini minumannya. Kalau kiai disuguh Pokari marah kiainya. Saya emosi. Dikira kiai itu kurang cairan. Ini termasuk ini nggak cocok sama kiai, ambil. Iya, loh, kalau kiai kok disuguh larutan penyegar, emang kiai panas dalam. Begitu, nah, loh. Karena orang baik maka jatahnya banyak. Oh, ini orang baik kok ini. Pengajian ini baik, yang paling baik tetap kiai, pegang mic. Oh. Kalau kiainya dablek metangkring gini. Lah orang baik kok.